Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas yang agak berbeda ya, karena memang sebelumnya saya akan bahasnya fisika terus begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas kimia. Nah, apa yang akan kita bahas? Ya, yang akan kita bahas adalah bentuk molekul BF3. Nah, jadi untuk menentukan bentuk molekul ya, itu sebetulnya banyak cara, banyak metode. Cuman memang yang akan saya gunakan dalam video kali ini adalah ada dua cara yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama metode VSEPR ya, dan yang kedua adalah metode hibridisasi. Metode hibridisasi. Nah, jadi mungkin kita akan langsung mulai aja ya. Nah, saya akan mulai mengerjakan bentuk molekul ini, menyelesaikan bentuk molekul ini dengan asumsi teman-teman sudah mengetahui lah kira-kira bagaimana teknik penggunaan VSEPR dan hibridisasi begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mengerti bagaimana metodenya, bagaimana caranya, teman-teman bisa cari dulu di YouTube yang lain dan dipahami terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya ya, sehingga nanti kita nyambung nih ya, kita nyambung membahasnya, kita enak membahasnya. Oke, jadi kita akan mulai ya. Jadi secara umum saya akan jabarkan sedikit ya, secara umum gitu kedua metode ini. VSEPR ini adalah satu cara menentukan bentuk molekul dengan informasi mengenai PEB dan PEI-nya, pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Sedangkan untuk hibridisasi ya, hibridisasi adalah penggabungan, peleburan dari dua orbital atom gitu ya. Jadi di sini kan BF3 ini kan ada dua ya, ada dua unsur, ada dua atom, atom B dan atom F begitu ya. Nah, hibridisasi ini semacam peleburan daripada dua orbital masing-masing atom tersebut. Karena kan B, atom boron itu punya orbitalnya sendiri. Sama F juga punya orbitalnya sendiri. Nah, BF3 ini kan sebetulnya adalah peleburan daripada dua orbital tersebut. Sehingga ya hibridisasi adalah teori satu metode dengan memanfaatkan pengetahuan tersebut, dengan memanfaatkan peleburan tersebut ya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Yang pertama kita akan menggunakan metode VSEPR. Nah, yang pertama untuk VSEPR ya, kita harus mengkonfigurasikan 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 unsur atau atom terkait. Nah, di sini kan atom-atomnya itu ada atom B dan atom F begitu ya. Nah, atom B itu dia memiliki nomor atom 5. Nomor atomnya 5. Nomor atomnya 5. Nah, ternyata kalau dikonfigurasikan kan jadinya 1s2, 2s2, 2p1. Nah, berarti ini elektron valensinya adalah 3 ya kan? Karena sesuai juga dengan dia berada di golongan 3A. Jadi elektron valensinya 3. Nah, sekarang yang F. F itu fluor. Fluor itu ada di nomor atom 9. Ya, ternyata kalau kita konfigurasikan kan 1s2, 2s2, 2p5. Maka dia elektron valensinya adalah 7. Nah, setelah kita buat konfigurasinya, sekarang kita buat struktur Lewis. Nah, sekarang kita tentukan mana yang menjadi atom pusat daripada molekul BF3 ini. Oh, ternyata untuk atom pusat itu ya, dia biasanya kalau dalam molekul ini cuma berjumlah 1. Ya.
Nah, di sini kita lihat B ini nggak ada angkanya nih. Kalau F3 ini kan ada tiganya, sedangkan B itu nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah atomnya itu hanya satu di BF3 ini. B untuk boron dia dalam molekul BF3 dia memiliki hanya satu atom. Sedangkan F di sini F3 nih. Artinya apa? Artinya jumlah atomnya dalam molekul BF3 dia adalah fluor itu jumlahnya 3 di situ. Nah, maka atom pusatnya di sini adalah B. Nah, kita buat yang di tengah-tengah adalah B. Nah, sekarang B kan berjumlah satu ya. Nah, sekarang kita lihat atom terminal. Kita cari atom terminal. Atom terminal itu apa? Maksudnya adalah atom yang mengelilingi atom pusat. Yang mana atom pusat di sini adalah B. Maka F ini nanti mengelilingi. Nah, berarti F ini mengelilingi si B. Jumlahnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat angkanya. Oh, di sini ada angka 3, berarti F-nya berjumlah 3 dan dia mengelilingi si B. Berarti kayak gimana nih bentuknya? Gini, berarti gini, gini, gini ya. Sebetulnya kalau mau yang lain pun juga boleh ya. Cuman ya ini saya pakainya begini ya. Intinya sih jumlah F-nya 3 kalau di sekelilingnya. Kalau udah 4, itu 5, oh udah salah itu. Nggak sesuai. Nah sekarang setelah kita bikin kayak gini, kita bikin titik-titiknya, dotnya. Nah, dotnya itu dibentuk berdasarkan apa struktur Lewis? Berdasarkan elektron valensinya. B, dia punya elektron valensi 3, berarti titiknya ada 3. Titik, titik, titik. Nah, 3 kan ya. Sedangkan F, dia elektron valensinya 7. Nah, kita di sini jangan lambangkannya dengan titik lagi. Untuk membedakan, kita pakai silang. Untuk membedakan elektron yang si B dengan elektronnya si F. Nah, kita buat ya, pakai silang 1 2 3 4 5 6 7. F ini juga 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita 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 bikin kayak gini nih. Kita giniin untuk menunjukkan bahwa si F ini dia sudah stabil begitu ya. Dia sudah stabil, sudah membentuk ikatan dengan B. Nah, si F yang ini juga ternyata sudah membentuk ikatan dengan si B ini. Yang sini juga sudah stabil nih. Karena dia sudah membentuk ikatan dengan B. Si B ini elektronnya si B nih dipakai bersama nih sama si F. Karena kan ini BF3 adalah ikatan kovalen. Nah, yang B ini kita buletin nih. Set, set, set. Nah, si B berarti stabil. Nah, tapi mungkin akan ada yang bingung. Kan kita membuat struktur logis ini menggunakan aturan oktet ya. Nah, di sini sedangkan kalau si F ya udah oke, udah selesai lah. Si F ini udah karena jumlah elektronnya sudah 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ditambah dengan yang si B-nya ini. Karena kan dipakai bersama. Nah, ini si F juga. F ini juga sudah, F ini juga sudah. Nah, tapi ini yang B ini cuma 6 ternyata ya. Kita lihat kalau di lingkaran dalamnya dia cuma 6. Kok bisa dilingkarin, kok bisa stabil? Nah, ternyata BF ini bentuk molekul BF3 dia adalah pengecualian oktet. Pengecualian aturan oktet. Maksudnya apa? Atom boron sudah bisa stabil walaupun elektron valensinya kurang dari 6. Nah, jadi ini untuk BF3-nya ada pengecualian begitu. Jadi bentuk ini nih sudah paling stabil ini. Bentuk apa namanya? Struktur logis ini sudah yang paling stabil. Oke? Nah, berarti semua udah stabil nih. B sudah stabil, F-nya juga sudah stabil. Nah, berarti struktur logisnya sudah komplit begitu ya. Nah, sekarang kita tentukan PEB dan PEI-nya.
Nah, PeB itu maksudnya apa? PeB itu adalah elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Nah, di sini elektronnya dipakai nggak? Ada elektron yang nggak dipakai buat berikatan nggak? Enggak kan ya? Di sini semuanya dipakai. Ini yang boron nih kan ada 3 nih. Semuanya dipakai nih buat berikatan sama F yang ini, F yang ini, sama F yang ini. Nah sekarang yang F kita cek. Yang F ternyata semuanya dipakai. Ini dipakai semuanya, F yang di sini F-nya dipakai semuanya, ya. F-nya di sini juga semua dipakai, semua di sini juga dipakai. Nah, berarti nggak ada dong yang dipakai, ya nggak ada dong pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Jadi tidak ada elektron bebas di sini. Berarti kita tulis PeB-nya 0. Sekarang PeI, pasangan elektron ikatan. Nah, ini cara gampangnya tuh ya. Cara gampangnya adalah kalian lihat di sini nomornya. Nomornya. Nomor F-nya. Nah, di sini nomor F-nya 3. Nah, berarti PeI-nya di sini juga 3. Gitu ya. Berarti di sini PeI-nya 3. Jadi sebenarnya cara gampangnya adalah kalian melihat di sini di atom terminalnya dia ada berapa jumlahnya. Di sini kan atom terminalnya F. Nah, kita lihat F ini angkanya berapa? Oh, 3. Oh, berarti pasangan elektron ikatannya 3. Nah, cara lainnya adalah kalian melihat ini. Nih. Kalian melihat yang elektron yang dipakai bersama. Nah, di sini kan ini dipakai bersama nih ya. Berarti ini satu pasangan. Ini 2, ini 3 ya. Berarti jumlahnya 3 ya. Jadi konsisten ya, benar ya. Ingat ini pasangan ya. Pasangan itu berarti 2. Satu pasangan itu berarti 2. Nah, ini kan ada 2 nih, 2 elektron berarti disebutnya satu pasangan. Ini 2 elektron satu pasangan. 2 elektron satu pasangan berarti ada 3 pasangan gitu. Nah, sekarang kita sudah punya informasi PeB dan PeI-nya. Nah, sekarang tinggal kita pakai untuk menentukan bentuk molekul. Nah, bentuk molekul apa yang PeI-nya 3, PeB-nya 0? Yaitu segitiga datar. Segitiga datar. Nah, berarti bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Nah, ini untuk yang dia memakai hibridisasi. Memakai teori VSEPR. Ya, itu untuk yang VSEPR. Nah, sekarang kita pakai yang teori hibridisasi. Teori hibridisasi. Nah, sekarang untuk teori yang hibridisasi. Nah, langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kita menentukan elektron valensi. Konfigurasi. Elektron valensi konfigurasinya dari atom pusat. Nah, di sini kita tahu bahwa B ini atom pusatnya adalah B ya, B atom pusatnya itu dia memiliki nomor atom 5. Berarti dia konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p1. Betul tidak? Iya, betul. Nah, 1s2 ini kan sama aja dengan helium ya. Berarti kita batasin ini. Set. Ini helium. Nah, yang kita lihat adalah konfigurasi yang di luar yang di luar kotak ini nih. Di luar garis ini, yaitu 2s2 dengan 2p1 atau disebutnya ini elektron valensi. Nah, setelah kita sudah buat konfigurasinya ini seperti ini. Nah, ini kita sekarang analisis dengan analisis orbitalnya. Nah, ini kita buat
kita dari atom B ini ya kita lihat kita buat orbitalnya. Nah, sorry, ini kehapus ya. Saya bawain dulu ya. Oke, ini kan sudah kita ketahui ini ya konfigurasinya. Nah, sekarang kita analisis orbitalnya. Ini kita buat dulu dalam bentuk orbital. Nah, di sini kan orbital nih seperti ini. Orbital daripada boron itu kan kita bisa buat dengan cara seperti ini. Set, ini S, orbital S, ini P. Nah, ini kan atom terluarnya ya. Terluar. Ini kan setelah di luar kotak ini kan ada S sama P ya. Berarti kita buat kayak gini, S, P. Nah, di sini S ini dia konfigurasi elektronnya ada dua. Bukan konfigurasi elektron. Elektronnya di orbital S ada dua. Berarti kita buat dua panah. 1, 2. Nah, berarti S ini penuh nih. Udah penuh. Nah, sekarang yang P. Yang P dia ada satu elektron di situ. Nah, berarti kita buat satu panah. Set gitu. Nah, sekarang kita mau memasukkan atom F. Mau memasukkan atom F ke dalam orbital ini. Makanya tadi saya sebut penggabungan orbital. Nah, ini kita memasukkan atom orbital F ke dalam orbital si B ini, si boron. Nah, masalahnya adalah bahwa F yang mau dimasukkan ini kan sejumlah 3 ya. Ini kan ada 3 nih. 3 F yang mau dimasukkan. F sejumlah 3 yang mau dimasukkan ke dalam orbitalnya. Sedangkan tempatnya ini yang disediakan oleh orbital B itu cuma 1. Cuma bisa dimasukin 1. Cuma bisa dimasukin 1 F. Kenapa? Karena setiap baris ini nih, dia hanya bisa diisi dengan 2. Nah, ini kan si S sudah penuh ya. Ya, sudah penuh. Cuman P doang yang nggak penuh. Berarti kan kita cuma hanya bisa masukin 1. Nah, berarti kita lakukan proses yang namanya eksitasi. Eksitasi itu kayak gini nih. Ini kan S ini kan sudah penuh ya. Nah, S ini bisa kita keluarkan jadi seperti ini. Ini S, ini P, ini P. Jadinya kayak gini, set, set. Nah, S ini yang sebelumnya di sini kita pindahin ke sini. Jadi membuat orbital baru. Jadi nggak elektron yang di S ini kita pindahin ke depan. Jadinya membuat orbital baru, orbital P. Kenapa nggak dimasukin ke sini? Nah, karena nanti bakal sama aja. Nggak berguna begitu. Nggak membuat orbital baru, nggak membuat tempat baru. Begitu. Jadi harus dibikin orbital baru. Bukan malah dipindahin ke sini yang P yang ini. Malahan kita harus buat P yang baru, orbital P yang baru. Nah, di sini kan yang kosong itu kan ada 3 ya. Dari yang sebelumnya cuma 1 nih. Sehingga 3 ini kan kebetulan sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena kan kita mau masukin atom F sebanyak 3. Nah, sedangkan di sini tersedianya itu 3 tempat. Nah, berarti di sini sudah sesuai dong. Nah, berarti dari sini kita masukin yuk. Yuk kita masukin atom F ke dalam orbitalnya si S ini, orbitalnya si boron ini yang sudah kita eksitasi. Nah, 1F itu bernilai 1 panah. 1F itu bernilai 1 panah. Nah, ini kan panahnya udah ke atas terus ya. Berarti kalau kita masukin si atom F sebanyak 3, berarti ke bawah nih. Berarti ini ke bawah 1 F ya. Ini 2F, ini 3F. Nah, berarti ini adalah orbital barunya. Ya, berarti ini orbital barunya. Ini berarti adalah orbital hasil hibridisasi. Ya, antara atom B dengan atom F3. Nah, berarti ini sudah stabil nih orbitalnya. Nah, berarti sekarang kita sederhanakan dalam bentuk
kita sederhanakan ini dalam bentuk huruf doang. Nah, ini kan S-nya berjumlah 1 ya. Berarti S, ini P-nya ada 2, berarti pangkat 2. SP2. Kalau misalkan P-nya ini ada 3, berarti SP3. Nah, sekarang di sini adalah SP2. Nah, berarti orbitalnya sekarang adalah SP2. Nah, orbital SP2 dia memiliki bentuk molekul segitiga datar. Jadi sama ya. Sama hasilnya dengan yang teknik VSEPR ini. Karena memang sebetulnya hasil akhirnya akan sama antara yang hibridisasi dengan yang VSEPR. Hanya memang metodenya berbeda, pendekatannya berbeda, cuman hasilnya sama begitu. Jadi semoga ini bisa menjelaskan ya bagaimana cara menggunakan teknik VSEPR dan juga teori hibridisasi. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pembahasan soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.